Kemudian datang ke 9 Mutadin, minta dibimbing masjid Sulam di Banjarmasin oleh Masjid Panitia Masjid menjalankan kita beragama, beragama agama mengantar ke Al-Fatah. Sekolah di Al-Fatah gratis, yang membiayai beragama agama. Biayanya maka uang SPP-nya, belanjanya itu semua. Kurang lebih 2 tahun dulu tamat di Al-Fatah, datang lagi sudah. Apakah dia sampai selesai atau apa? Nah itu dia mendengar sendiri, katanya ikan-ikan itu mereka bertasbih. Subhanallah, subhanallah, ada yang berzikir la ilaha illallah. Di situ menambah keyakinannya bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kawan-kawan kami ada yang bertanya, apa asal mula kami itu tertarik dengan agama Islam? Lalu katanya suatu hari dia ikut serta dengan kawan-kawan sekolah SD. Kawan-kawan sekolah SD itu kebetulan kawan-kawan itu belajar TK Al-Quran. Nah di situ aku jadi melihat ada bacaan juz amma yang sudah usang. Kemudian melihat daripada surah Al-Ikhlas Qul Ahad. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada terjemahnya. Intinya tidak masuk di logika Tuhan daripada Tuhan nenek moyang yang diajarkan di dalam agamanya orang-orang Dayak pedalaman itu. Kemudian dia juga dibaptis sebagai seorang Kristen. Bertentangan dengan logika kalau Allah Samad, katakan Allah itu esa tunggal, bukan Tuhan Bapa, bukan Tuhan Ibu, bukan Tuhan Anak. Nah, akhirnya dari situ dia banyak bertanya. Sudah waktu itu udah kelas 6 SD. Kelas 6 SD banyak bertanya, alhamdulillah semakin teguh diberikan hidayah Allah imannya, teguh. Kemudian dia memutuskan untuk keluar daripada kehidupannya, keluarganya. Itu nih konsekuensinya. Jika ingin keluar daripada agama dan keyakinan nenek moyangnya dan keluarganya, maka harus siap dihukum, diikat tangan dan kaki dan direndam di dalam air 24 jam. Alhamdulillah dengan izin Allah hidup dia. Kalau secara logika jangankan 24 jam, 5 menit 10 menit pun jiun sudah. Nah itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berkata, kalau katanya orang-orang kami itu dapat tidur di atas pelepah pisang, itu biasa-biasa saja. Ilmu muhammad di pelepah pisang, tidur di atas pelepah pisang itu bisa tidur tanpa jatuh, tanpa roboh pelepah pisangnya. Itu katanya biasa-biasa saja. Nah, itulah yang terjadi perang Saffin kemarin, luar biasa. Waliyahzubillah, jangan sampai terjadi lagi. Iblis sudah yang bermain, setan. Ngeri ya, karena Adi Mulut ada di sana, keluarga ada di sana, yang bercerita bagaimana kejadian di Saffin di Palangkaraya, di Keringpangi itu. Kawan Mulut ada di sana, luar biasa. Ngeri kan? Jadi amalan-amalan daripada zikir-zikir yang kita baca itu disaksikan segala makhluk yang mendengar. Kemudian dan cinta akan engkau oleh segala tempat bumi yang engkau berzikir padanya. Kita di bumi mana kita berada, kita duduk berzikir kepada Allah, maka bumi tempat kita berpijak, tempat kita duduk, tempat kita bernaung, dia suka dengan orang-orang yang berzikir. Bahkan bumi ini senantiasa mengingatkan kepada penduduk-penduduk bumi, wahai orang-orang yang berjalan di atas perutku, nanti kalian sebentar lagi akan berada katanya di dalam perutku. Hari ini kita di atas perut bumi, dan suatu hari kita akan masuk ke dalam perut bumi. Kullu ma'ala turabi turabu, segala apapun yang ada di atas tanah adalah tanah jua.
mau presiden kah, mau menteri kah, anggota DPR kah, gubernur kah, camat kah, lurah kah, RT kah, atau rakyat jelata, mau tuan guru kah, siapakah, semua adalah kullu ma'al turabi turabu. Segala apapun yang ada di atas tanah adalah tanah jua. Ini mengingatkan kita jangan sombong di atas bumi, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas bumi dengan kesombongan, karena dirimu adalah tanah dan akan kembali kepada tanah. Status sosial yang ada pada diri kita semua akan kita tinggalkan. Tidak ada lagi yang mengingat kita kecuali orang-orang yang dimuliakan Allah. Mereka sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun berada di dalam tanah, tetapi namanya tetap disebut, namanya tetap diingat, namanya senantiasa harum. Itulah mereka orang-orang yang soleh. Fir'aun, bagaimana berkuasanya Fir'aun? Ada orang harum mengarani anaknya Fir'aun. Ada yang akunnya Qarun, luar biasa kaya rayanya. Adakah orang mau namanya nama anaknya Qarun? Abu Jahal, luar biasa. Ada yang namanya anaknya Abu Jahal. Kenapa? Kita tahu ini semua adalah orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang durhaka di muka bumi, yang menyombongkan dirinya. Maka orang-orang yang soleh itu walaupun pada pandangan zahir kita mati, sesungguhnya hanya mereka berpindah dari satu alam kepada alam yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesungguhnya mereka kekal, namanya senantiasa disebut dan diingat orang. Itulah orang-orang yang soleh. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, maka bumi tempat kita berpijak Dia suka. Wa yatakhiru dan mereka pun bermegah-megah atas setengahnya. Dia merasa bangga kalau ditempati oleh orang-orang yang saleh. Bumi tempat berada orang-orang saleh itu mereka berbangga kepada bumi yang lain, berbangga kepada tanah yang lain, karena mereka memiliki suatu tempat yang ditempati oleh orang-orang yang saleh. Di dalam riwayat kita sudah nasihat antara bumi dan langit ini terjadi percakapan. Kata langit, ana khairul laka, aku hai bumi lebih baik daripada engkau. Tempatku adalah tempat malaikat-malaikat Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada di antara mereka diciptakan oleh Allah, dari sejak diciptakan dia dalam keadaan berdiri beribadah. Ada yang sejak diciptakan Allah Ta'ala dia dalam keadaan rukuk beribadah kepada Allah. Ada yang mereka diciptakan Allah bersujud kepada Allah. Hingga kelakuan daripada ibadah sholat itu semua ada di antara malaikat yang diciptakan Allah. Sejak diciptakan sampai hari kiamat mereka tidak bangkit daripada tempat sholatnya. Ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang i'tidal, ada yang duduk istirahat, ada yang duduk tawarruk, ada yang duduk tahiyat akhir, ada duduk tahiyat awal. Itu semua pekerjaan malaikat Allah. Sejak diciptakan sampai hari kiamat mereka tidak berubah daripada tempatnya masing-masing. Bangga langit dengan malaikat-malaikat Allah. Aku ke langit punya matahari, aku punya bulan. Lalu bumi pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itulah langit, dia membangga-banggakan dirinya atas diriku. Lalu ujar Allah Ta'ala,
wahai bumi, apa yang kau miliki? Lalu kata bumi, aku memiliki seseorang yang jika bukan karena dia, engkau tidak diciptakan wahai langit, matahari tidak diciptakan, bulan tidak diciptakan, bahkan segala makhluk tidak diciptakan Tuhan jika bukan karena dia. Siapa dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itulah langit memohon kepada Allah supaya Nabi Muhammad itu dijalankan ke langit pada peringatan Isra dan Mi'raj. Nabi pun menaiki langit satu persatu karena langit pun merindukan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, Nabi Muhammad diutus kepada kita. Inilah kemuliaan yang luar biasa pada diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap daripada bumi ciptaan Tuhan, bumi dan langit sekalipun, mereka berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang saleh. Roh-roh orang yang saleh yang meninggal dunia, mereka kembali menghadap hadratnya Allah. Mereka naik ke langit, maka langit pun berbangga menyambut kedatangan roh-roh mulia tersebut. Nah, adapun roh-roh orang yang bermaksiat kepada Allah, di dalam riwayat bumi tidak menerima, langit pun tak reda. Akhirnya roh tersebut mengawang-awang, tidak di langit, tidak di bumi. Dan inilah yang ditempati oleh daripada syaitan, sehingga menyerupalah rupa dengan rupa daripada orang-orang yang meninggal. Jadi kita mati jadi hantu. Karena bumi tidak menerima, langit pun tidak reda, lalu ditempati oleh syaitan. Padahal orangnya sudah mati, cuma setannya jadi setan yang memakai roh itu ditempati oleh mereka. Maka menyerupalah dengan rupa-rupa daripada orang-orang yang meninggal dunia yang Allah tidak ridho atas mereka. Nah, jadi ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi di tempat kita berada itu menjadi saksi dan mereka berbangga di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir apapun yang kita baca, zikir apapun yang kita amalkan, itu semuanya baik. Tetapi ada yang lebih baik di antara yang baik-baik. Kalau seumpamanya ini nilainya beratnya 1 kilo, ada yang beratnya hingga ratusan kilo. Apa itu? Di antaranya adalah disebutkan bahwa at-tasbihu wa nahruhu minal faqiri afdalu minal ghani. Tasbih, subhanallah, dan yang lain selain daripada tasbih, seumpama daripada zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah, itu daripada orang-orang yang fakir jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang kaya. Karena apa? Li'anal maghluba minal faqiri al-azkar wa huwa liqillati mali. Karena bahwasanya zikir-zikir itu dituntut daripada orang-orang yang fakir, dan seumpama daripada zikir-zikir tersebut, baik itu amali-amali lainnya, itu adalah lebih dituntut karena mereka sedikit harta benda yang dimilikinya. Artinya jalan dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui harta bendanya itu tidak mungkin. Lalu Allah membukakan jalan baginya untuk dekat-dekat dengan Allah, untuk mendapatkan karunia daripada Allah melalui zikir-zikir yang diamalkannya, zikir-zikir yang dibacanya. Kalau orang sugih umpamanya berzikir 100 kali, maka orang fakir yang berzikir 100 kali jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada orang yang berzikir, daripada orang kaya yang 100 kali. Walaupun kita hanya 100 kali, sama jumlahnya orang kaya 100 kali juga,
maka yang 100 kali daripada orang-orang yang fakir ini jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak memungkinkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan sedekah, jalan infak, jalan memberi makan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dia tidak dapat memberi makan dirinya sendiri saja sudah. Nah, adapun orang-orang yang kaya itu mereka lebih dituntut mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan harta bendanya, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Demikian disebutkan oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit di dalam kitab beliau yang bernama Al-Fawaidul Mukhtarah. Jadi zikir-zikir yang kita amalkan itu ada kalanya zikir tersebut baik pada sisi bacaannya, diamalkan pun bagus, tetapi dalam cara pengamalan kita, nah disinilah pentingnya kita mengetahui daripada zikir-zikir tersebut bersumber dari siapa, kemudian kita mendapatkannya dari siapa, atau ijazah daripada zikir-zikir itu. Penting kita, kalau seumpamanya ini kita di dalamnya ada zikir-zikir, yang zikir-zikir yang ada di dalam kitab ini sama dengan zikir-zikir yang ada di dalam kitab-kitab yang lain. Kita mengamalkan, kita baca, ini kita dapatkan dari guru kita. Guru kita mengijazahkan ini amalan kepada kita. Guru kita dari gurunya hingga sampai kepada pengarang daripada asal-muasal zikir tersebut, hingga sampai mereka ingin kepada gurunya, sampailah zikir tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya yang berijazah. Nah, berbeda dengan umpamanya ada kitab-kitab, ada buku-buku yang dijual di pasaran, kita tidak tahu ini pengarangnya siapa, orang si pengarang ini dapat dari guru siapa. Nah, sehingga dikatakan bahwa amaliyah zikir-zikir yang kita amalkan, yang bersanad, yang berijazah itu walaupun sedikit nilainya besar, timbangannya berat. Berbeda dengan amalan-amalan yang kita amalkan, yang kita tidak tahu amalannya sumbernya dari siapa, itu banyak nilainya, tetapi seperti kapas satu truk timbang aja. Dibanding dengan batu, satu truk kira-kira berat kapas kan berat batu kan? Nah, jelaslah berat batu daripada kapas itu mungkin hanya seperempat aja. Batu kita isi di truk itu dibanding dengan kapas yang penuh, truk itu sampai ke atas lagi, pasti masih berat timbangan batu. Nah, itulah seumpama amalan-amalan yang kita amalkan daripada kitab-kitab yang muktabarah, buku-buku yang kita dapatkan ada ijazahnya. Sewaktu dulu ke Martapura berziarah di Sekupul, bertemu dengan orang kita Samarinda sini, Haji Jahrani. Beliau itu rumahnya pas kalau kita keluar daripada pintu gerbang Kubah Sekupul itu, keluar. Nah, kalau ziarah sekarang naik ke rumah beliau itu, orang air hitam Samarinda, aslinya orang anu sana, apa namanya? Daerah apa? Orang kita orang Banjar juga, beliau daerah apa? Muara Kamal itu kali ini. Nah, daerah sana. Nah, jadi beliau bercerita, ulun Tegarong, ulun Pak Haji, ini kelaluan ulun Pak Haji hingga rumah pian ini. Menuju kontrakan dulu di park irigasi situ. Jadi kalau orang aja di Sekupul itu terdengar 5 menit kurang lebih jalan kaki sampai sudah ke Sekupul itu, masalah Sekupul jual asal sampai bisa subuh dan sampai jalan kaki itu ke rumah beliau.
Atau beliau tinggal sedikit lagi yang hidup. Alhamdulillah di antaranya aku di sini yang masih hidup. Banyak meninggal sudah. Orang-orang yang terdahulu yang sejak guru sekumpul membuat regol sekumpul membeli tanah itu. Jadi beliau berkunjung ke sekumpul kepada guru. Dan guru, jika ini mau urus dunia aja, sudah tinggalkan sudah dunia. Sudah ada sekumpul tidak tutup ada tanah di depan sudah. Ya nuker tanah itu boleh rumah di situ depan rumah sekumpul. Kalau ini rumahnya tingkat 2 yang penting besar. Kalau kita sekumpul, itu biasa jarah di rumah beliau itu. Jarahan kita sekarang kan belum bisa masuk. Itu nama orang Samarinda. Air hitam ya. Nah, jadi kita bercerita. Untungnya kata beliau, kita di sekumpul ini mengamalkan dengan amalan-amalan yang semua amalan itu ada ijazahnya dari guru sekumpul kepada gurunya. Jadi terbentuklah suatu kitab yang namanya Al-Imdah. Itu kumpulan amaliyah daripada amaliyah guru sekumpul. Harganya 150.000. Kalau kita ke sekumpul dari Al-Imdah yang dikeluarkan daripada Al-Zahra. Kurang lebih seginilah tebalnya. Nah, itu semua daripada amalan yang ada itu diterima dari guru sekumpul, dari guru beliau kepada gurunya sampai kepada orang-orang yang di atasnya. Nah, jadi kita mengamalkan suatu amalan itu tersambunglah antara kita dengan pengarang-pengarang. Di situ ada Ratib Al-Haddad, Habib Abdul Al-Haddad, misalnya ada Ratib Al-Attas, ada Ratib Al-Sekra. Nah, ini amalan-amalan yang telah diamalkan oleh orang-orang ribuan tahun di atas kita. Dahulu sudah ada amalan-amalan tersebut. Nah, kita mengamalkan, mengikuti amalan mereka. Kalau kita mengamalkan itu antara kita dengan pengarang-pengarangnya sampai kepada pengarangnya itu tersambung. Nah, sehingga beda dengan kita mau beli di pasaran banyak jual-jual. Yang Ratib ada namanya Ratib Al-Attas, Ratib As-Sekran, atau surah Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah, dan segala surah-surah yang ada di dalam situ sama isinya. Kayak itu juga, kalau ada beda-beda dikit lah. Biasanya ada juga beda-beda dikit. Tetapi ini kita tidak tahu sumbernya dari siapa, dari guru siapa. Dikarang sebuah kitab yang lebih cenderung di sana dari duit. Ngarang, kumpulkan dari ini kumpulkan dalam satu buku, cetak, kemudian dipasarkan. Apa tujuannya? Mencari duit. Nah, beda dengan yang disekumpul. Itu bukan untuk cari duit, tetapi untuk melayani umat Nabi Muhammad agar mereka memiliki suatu amalan. Nah, disitulah perbedaannya dengan yang dijual di pasaran. Jadi kalau kita mengamalkan suatu amalan, kata Haji Jaharan itu, jangan sampai kita mengambil yang nilainya napas. Cari kata beliau yang nilainya berat. Tapi itu sudah melepas lagi sudah. Apa-apa yang diamalkan di sekumpul itulah sudah yang diamalkan. Itulah yang seperti dijazahkan oleh guru sekumpul. Dalailul Khairat, ada Al-Quran yang beliau wasiatkan. Nah, itulah kita pun hendaknya pun demikian agar kita punya ikatan dengan para ulama-ulama salafus saleh. Seperti kita mengamalkan Ratib Al-Haddad. Kami di Basara Raudah setiap malam Jumat. Tidak bisa setiap malam, sekali seminggu Pak. Ada kita memiliki wirid-wirid amalan-amalan yang dengan amalan itu kita berhak terhubung antara kita dengan orang-orang saleh, orang-orang besar, wali-wali besar di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak kita berharap di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam golongan mereka, rombongan mereka, karena kita mengamalkan amalan daripada orang-orang besar, rijal besar, daripada para awliya Allah dan sholihin. Kemudian lagi al-isruna yang ke-20, keutamaan daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah, raqatul qalbi wa khushu'u inda zikri.
maka hati pun menjadi lembut dan khusyuk pada saat berzikir itu. Setidak-tidaknya saat kita berzikir itulah hati kita menjadi lembut. Saat kita berzikir itulah hati kita khusyuk. Khusyuk adalah hadir hati kita di hadratnya Allah, merasa bahwa Allah melihat kita, mengetahui segala apapun yang kita kerjakan, yang kita amalkan. Merasa kita bahwa di dalam rahmat Allah, artinya Allah telah memudahkan lisan kita ini untuk berzikir, hati kita untuk mengingat, kemudian pikiran kita fokus kepada perbekalan kita kelak ketika kita sudah menghadap hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa untuk menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan, berarti kita hanya menjadi orang-orang yang tertipu. Maka yang kita bawa inilah yang menjadi fokus kita. Apalagi kita sudah tidak muda lagi, semua kita haruslah bersiap-siap untuk kembali kepada Allah, dan kita pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita perbuat selama kita diberikan kesempatan hidup di dalam dunia. Yang ke-21 al-hadatul asyrun yumha bi kalimatin min dzikri asyru syai'an. Keutamaan orang-orang yang berzikir itu dihapuskan dengan satu kalimat daripada zikir itu 10 keburukan. 10 keburukan kita terhapus dengan satu kalimat daripada zikir. Umpamanya kita membaca la ilaha illallah. Ada berapa kalimat? 1 la ilaha, 2 illallah, 3 Allah, la ilaha illallah. Ada 4 kalimat. Ini satu kali kita membaca, ada 4 kalimat itu dari kalimat la ilaha illallah. Satu daripada kalimat la itu sudah dihapuskan oleh Allah 10 keburukan. Ada 4, berarti ada 40 keburukan yang terhapus dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Inilah keutamaan daripada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Nabi bersabda, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah, kata Nabi Muhammad, keburukan di masa lalu dengan kebaikan, maka kebaikan itu dapat menghapuskan segala keburukan. Mungkin dahulu banyak mulut kita ini berkata-kata dengan perkataan yang tidak baik, berkata dengan perkataan yang tidak memberi manfaat, atau perkataan yang hanya membuat kita menyesal nanti di hari kiamat. Maka semua itu akan terhapus dengan bacaan-bacaan daripada zikir-zikir yang kita baca, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisan kita ini untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan zikir-zikir tersebut kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin bukakan pintu hati kita untuk mengenal Allah yang Maha Sempurna, dan dapat mengetahui kita akan kelemahan, keburukan dan kehinaan diri kita yang hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma bersabar dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقامة وارزقنا فهم النبي محمد المرسلين لها والملائكة المقربين وارزقنا المعاصينا بالطلب في رشده وبجميع الطاعات والعبادات واستر عيوبنا وعيب المعلمين ولا تجهل
وبارك عليه وعلى أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.